Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Singgang Putra Setia dari Prodi D4 Teknik Listrik Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menunjukkan hasil tugas akhir saya yang dibimbing oleh Bapak Reza Rahmadian yang berjudul Rancang Bangun Kontrol Motor DC berbasis ESP32 dalam perangkap tikus otomatis di sawah. Mayoritas masyarakat di Desa Gondang Kulon, Kabupaten Nganjuk, menggantungkan nasib mereka di sawah. Para petani terkena dampak saat hama tikus masuk dan menyerang area sawah. Alhasil, dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas panen. Biasanya, petani di sini menggunakan obat kimia dengan menabur rodentisida di beberapa titik di sawah. Upaya mitigasi ini menjadi tidak solutif pada ekosistem, tetap memakan waktu, tenaga, dan biaya lebih. Pada penelitian terdahulu, menunjukkan potensi diterapkan sistem jebakan lantai secara otomatis, sehingga dapat menangkap tikus dalam jumlah yang banyak. Dari situlah judul tugas akhir saya terbentuk. Hal yang saya lakukan setelah identifikasi masalah adalah melakukan perancangan, mulai dari desain awal hingga pembentukan alat. Berikut merupakan hasil dari tugas akhir yang telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan secara detail bagian luar maupun bagian dalam dari box yang telah kami buat. Yang pertama, mungkin dari bagian panelnya terlebih dahulu. Jadi panel ini berfungsi sebagai sumber daya utama dalam pengisian baterai yang kami gunakan. Di sini saya menggunakan panel surya berkapasitas 30 WP. Kemudian untuk rangkanya sendiri saya gunakan besi holo yang saya tambahi dengan kayu di dalamnya. Lalu saya bentuk seperti garpu tala. Lalu untuk bagian penopang dari panelnya saya gunakan besi siku. Kemudian untuk penghubungnya saya gunakan as besi ukuran 5 mili. Kemudian untuk pengeratnya ada mur kuping untuk mengendurkan atau mengencangkan dari panelnya sendiri. Kemudian untuk besinya saya tancapkan ke dalam box. Di bagian bawah sini, boxnya saya buat berbahan dasar kayu dan juga lapisan besi yang saya tumpuk. Jadi di dalam box ini sudah terdapat box perangkap tikusnya, kemudian ada box kontrolnya, lalu ada sistem dayanya juga. Box ini juga terpisah di bagian bawah. Yang bagian bawah ini adalah ruangan kosong yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung tikus yang tertangkap. Jadi untuk kapasitasnya sendiri sekitar 10 tikus. Lalu di sini saya gunakan besi siku lubang, saya gunakan sebagai fondasi bagian-bagian yang berada di atasnya. Bagian depan sini terdapat jalur untuk tikus bisa masuk. Jadi tikus bisa masuk ke dalam perangkap melalui jalur ini. Berikut merupakan tampak dalam dari box perangkap tikusnya. Jadi sudah ada alas, ini akan bergeser untuk menjatuhkan tikus. Jika tikus sudah melewati sensor yang berada di depan sana, sensor ultrasonik yang berada di depan sana. Kemudian di bagian ujung adalah ruangan untuk kita bisa menaruh umpan. Lalu di bagian belakang sendiri terdapat dua tombol. Tombol hijau sendiri jika ditekan maka akan mengaktifkan alat untuk masuk ke dalam mode standby. Kemudian untuk tombol merah ini digunakan ketika pengguna ingin mematikan alat secara paksa. Kemudian di sebelah sini juga terdapat lampu indikator yang berfungsi sebagai indikator kalau sistem sedang bekerja. Di sini merupakan tampak dalam dari box yang telah saya buka. Di sini mencakupi beberapa komponen yang akan saya jelaskan satu persatu. Mulai dari bagaimana kelanjutan sistem dayanya, lalu seperti apa tampak dalam box kontrolnya, kemudian bagaimana mekanisme perangkap tikus ini bekerja. Berikut untuk sistem dayanya, setelah daya dari matahari diserap oleh panel, maka daya tersebut akan diproses oleh SCC yang saya gunakan. SCC ini bertipe PWM berkapasitas hingga 20 ampere. Kemudian daya tersebut akan tersimpan ke dalam baterai yang saya gunakan bertipe lithium berkapasitas 12 volt 12 Ah. Lalu untuk bebannya sendiri, saya gunakan terminal dengan 2 lubang.
Lubang pertama digunakan untuk beban yang lumayan berat, bertegangan suplai 12 volt, seperti lampu indikator, 2 buah motor DC, 1 solenoid, dan juga 1 kipas. Kemudian untuk beban satunya digunakan untuk sistem kontrolnya yang bertegangan suplai kurang lebih 3 hingga 5 volt yang nantinya akan di step down oleh buck converter yang saya gunakan. Berikut merupakan gambar tampak dalam box kontrol yang telah kami buat. Terdapat papan PCB yang terdiri dari ESP32 sebagai kotak alat dan juga 3 buah modul mini 360 buck converter untuk menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt. Untuk modul yang pertama saya gunakan untuk suplai tenaga ESP dan sensor ultrasonik. Kemudian untuk modul yang kedua dan ketiga masing-masing untuk suplai driver motor. Kemudian di bagian kiri bawah terdapat relay untuk mengontrol lampu, kipas, dan juga solenoid. Kemudian di bagian dinding box sebelah kanan terdapat 2 buah driver motor yang berfungsi untuk menggerakkan arah putaran dan kecepatan motor DC. Yang terakhir di bagian dalam yakni bagaimana mekanisme dan juga prinsip kerja dari perangkap untuk menangkap tikus. Untuk boxnya sendiri dapat dilihat seperti ini, kurang lebih seperti bentuk L. Di bagian belakang sedikit condong ke atas digunakan menaruh umpan jebakan yang mana agar dapat menarik tikus ke dalam box. Kemudian di bagian atas box ini terdapat 1 buah motor DC dan juga 1 buah solenoid. Untuk motor DC sendiri digunakan sebagai menarik pintu secara otomatis, sedangkan solenoid digunakan untuk mengganjal pintu agar tidak turun atau tidak menutup. Jadi tadi kan sudah terbuka, kalau misalnya tertutup maka dia akan menarik secara otomatis. Namun jika ingin terbuka maka motor akan menariknya. Saya gunakan benang sebagai lengan bebannya, bekerja seperti ini. Lalu di bagian pintu saya gunakan lembaran kayu yang saya desain sedemikian rupa, seperti ada lubang. Kemudian saya juga beri celah agar limit switch bisa tertekan, yang saya gunakan sebagai counter dan juga tanda kalau pintu sudah terbuka. Kemudian pada bagian pintu di masing-masing ujungnya saya berikan rel laci agar dapat memudahkan pergerakan pintu naik dan juga turun. Kemudian di bagian ujung rel laci juga saya berikan bekas tarik. Bekas tarik berfungsi sebagai tenaga simpanan agar pintu dapat menutup lebih cepat. Kemudian di bagian bawah terdapat 1 buah motor DC yang akan menggerakkan lantai. Jadi pergerakan lantai akan kiri kanan atau sliding. Untuk penggeraknya saya tidak memakai benang seperti yang dilakukan pada pintu, namun saya menggunakan belt timing atau belt bergerigi sehingga dapat memudahkan motor untuk menggerakkan pintu. Di sini saya akan melakukan demonstrasi alat dengan menampakkan bagian dalam box agar kita semua dapat melihat mekanisme secara langsung. Pertama, akan saya sambungkan dulu sumber listrik alat dari baterai. Kemudian menunggu hingga lampu indikator alat menyala. Ketika sudah menyala, langkah selanjutnya adalah menekan tombol hijau agar alat dalam mode standby. Di sini motor menarik pintu sampai kemudian solenoid menahan pintu agar tidak kembali turun. Motor penggerak pintu akan terus bergerak sampai limit switch ditekan. Dan jika sudah ditekan, motor akan berhenti kemudian berputar sebalik arah untuk mengendurkan tali. Kemudian saya akan memicu sensor untuk menutup pintu dan menggerakkan lantai. Setelah lantai tertutup dan tidak mendeteksi lagi pergerakan, maka motor penggerak pintu akan membuka pintu kembali dan mengulang siklus sebelumnya. Dari sini cukup penting untuk mengetahui nilai PWM yang akan digunakan. Jika terlalu kecil, maka motor tidak akan bisa menggerakkan pintu ataupun lantai.
Kemudian kalau PWM-nya nanggung, yang terjadi alat bisa saja nge-stuck atau tidak berjalan dengan optimal. Kemudian jika PWM terlalu besar, yang terjadi bisa saja alat akan terhentak. Efek dari hentakan yang terlalu besar dapat menyebabkan baut atau komponen lain terlepas. Untuk pengujian selanjutnya, saya pakai tikus putih sebagai bahan uji coba. Beberapa tikus berhasil terjebak, namun ada beberapa di antaranya tidak terdeteksi oleh sensor. Pada kasus anomali tertentu, tikus tidak terdeteksi oleh sensor meskipun sudah melewati sensor di dalam box. Namun, saat tikus melewati sensor untuk kedua kalinya, baru dapat mendeteksi keberadaan tikus. Maka dari itu, di percobaan di siklus selanjutnya, saya pindahkan posisi sensor yang semula vertikal menjadi horizontal. Pengujian selanjutnya adalah daya PLTS di sawah dan juga konsumsi baterai harian. Alat dibawa menggunakan gerobak lalu dibiarkan dalam mode aktif standby selama 3 hari sambil dipantau setiap 2 jam sekali dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Kemudian alat diletakkan pada pematang sawah. Tujuan dilakukannya pengujian ini agar dapat mengetahui potensi baik penggunaan PLTS di sawah dalam pengecasan baterai, sekaligus mengetahui berapa sisa kapasitas baterai jika alat aktif di sawah. Seperti itulah video penjelasan terkait tugas akhir saya. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.